Hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan beribadah. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati Cici Koko yang akan memimpin ibadah kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, jumpa lagi di pada minggu hari ini ya. Siapa nih yang udah gak sabar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Semuanya sih kelihatan udah gak sabar ya. Sama, Cici juga udah gak sabar buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi yang semangat untuk Tuhan kita. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Adik-adik, kalau misalkan Tuhan Yesus memanggil kita, kira-kira kita jawabnya apa ya? Ada yang tahu gak nih? Jawab iya atau tidak? Betul sekali, kalau misalkan Tuhan Yesus memanggil kita harus menjawab, iya Tuhan. Jadi, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk sungguh-sungguh kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Yuk adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita nyanyi bersama-sama. Kita mau sama seperti Tuhan Yesus, mau menjadi teladan di sekitar kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti
itu Kak, Cici Kakak yang akan menceritakan firman-Nya Tuhan. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama Cici Shelo. Nanti kalau kita ketemu di gereja, sapa-sapa ya. Hari ini Cici senang banget bisa ketemu adik-adik semua meskipun lewat layar. Dan hari ini Cici mau cerita tentang satu hal yang sangat penting dan sangat indah, yaitu berdoa. Sebelum Cici Shelo cerita, Cici mau tanya dulu nih, siapa di antara adik-adik yang ada di rumah yang punya teman dekat yang baik banget? Sahabat, punya nggak? Kalau punya kita tunjuk tangan. Cici juga punya. Pasti adik-adik punya teman dekat ada di rumah, di sekolah, di gereja. Wah, di mana-mana Cici yakin semua adik-adik yang nonton di sini punya teman dekat kan? Sekarang Cici mau tanya, gimana ya caranya biar kita bisa terus dekat sama teman dekat kita atau sama sahabat kita? Kalau misalnya kita mau berteman baik, tapi Cici nggak mau ngajak ngobrol sahabat Cici, kira-kira masih bisa berteman gak ya? Masih bisa bersahabat gak ya? Jawabannya nggak bisa adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik punya teman tapi nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak cerita, nggak pernah diajak makan bareng, nggak pernah diajak main ke rumahnya. Wah, pasti nggak lama adik-adik. Nanti lama-lama udah nggak berteman atau nggak bersahabat lagi. Nah, adik-adik tahu nggak? Selain teman yang adik-adik kenal di rumah, di sekolah, di kelas sekolah minggu, ada seseorang yang sangat baik yang juga pengen menjadi sahabatnya adik-adik. Namanya Tuhan Yesus. Wah, kalau adik-adik yang sering sekolah minggu, adik-adik pasti tahu kan, Tuhan Yesus itu baik banget sama kehidupan kita. Sama seperti kita menjaga hubungan dengan teman-teman, kalau misalnya kita juga mau menjaga hubungan dengan Tuhan Yesus, kita mau tetap menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, kita juga harus meluangkan waktu adik-adik. Selain dari ngobrol dengan teman-teman yang kita kenal di sekolah, di rumah, kita juga bisa untuk ngobrol terus dengan Tuhan Yesus. Yaitu dengan apa adik-adik yang tadi Cici Shelo udah kasih tahu? Cici yakin adik-adik pasti udah jawab di rumah, dengan berdoa. Adik-adik di sini kalau misalnya udah rajin sekolah minggu, Cici mau tanya, siapa yang sering berdoa sebelum makan? Tunjuk tangan. Siapa yang sering berdoa sebelum tidur? Tunjuk tangan. Nah, Cici mau adik-adik bukan cuma sering ngobrol sama temen yang ada di sekolah, yang ada di rumah, tapi kita juga harus sering ngobrol sama Tuhan Yesus dengan berdoa. Adik-adik tahu nggak, selain penting bagi kita, berdoa juga penting bagi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi. Tuhan Yesus sering banget berdoa untuk berkomunikasi dengan Bapa yang ada di surga ketika masih di bumi. Tuhan Yesus bahkan naik ke atas bukit dan menghabiskan semalaman untuk berdoa. Tuhan Yesus juga tahu penting untuk semua pengikutnya itu untuk terus berdoa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga memberikan pola untuk berdoa. Bukan berarti kita harus berdoa yang sama persis setiap hari, tapi pola ini adalah pola yang kita bisa contoh untuk berdoa. Kita sebut pola ini doa Bapa Kami. Cici Shelo mau tanya, siapa di antara adik-adik semua yang bisa doa Bapa Kami sendiri tanpa baca, yang sudah hafal? Kalau misalnya adik-adik sudah hafal, adik-adik coba pause video ini dan berdoa Bapa Kami dulu ya sebelum Cici kasih tahu. Kalau misalnya adik-adik yang belum hafal, tenang aja, kita ngafalin sama-sama ya. Cici mulai dari kalimat pertama ya. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ayo adik-adik yang ada di rumah juga ikutin Cici ya. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kalimat pertama ini juga jadi ayat hafalan online hari ini. Jadi adik-adik semua harus ikut hafalin. Nah, di kalimat pertama ini kita memanggil Bapa atau Tuhan Allah yang juga menciptakan seluruh bumi ini dengan isinya. Kita memanggil untuk memulai doa Bapa Kami ini. Kalimat selanjutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita
itu semua atas kehendak Tuhan. Jadi kita berdoa biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Bagian selanjutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa kita boleh meminta semua yang kita butuhkan kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik nanya ke Cici, tapi kan yang ngasih kebutuhan aku, yang ngasih makanan dan mainan aku, mama papa. Kenapa kita harus minta ke Tuhan ya? Nah, adik-adik perlu tahu kalau misalnya semua yang kita punya saat ini itu semua asalnya dari Tuhan. Kalaupun adik-adik bilang yang ngasih makanan, yang ngasih mainan semuanya dari mama papa, tapi adik-adik perlu tahu kalau misalnya seluruh pekerjaannya mama papa adik-adik itu semua juga asalnya dari Tuhan. Jadi semua makanan, semua mainan yang adik-adik punya itu asalnya dari Tuhan. Bagian selanjutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini adik-adik belajar kalau misalnya kita harus meminta maaf kepada Tuhan terhadap semua dosa yang kita lakukan. Karena kita ini manusia, kita pasti sering melakukan dosa. Jadi kita harus minta maaf atau kita mohon ampun kepada Tuhan. Tapi selain itu adik-adik, selain dari kita minta maaf atas semua kesalahan kita juga harus belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan punya kasih yang luar biasa besar untuk memaafkan semua dosa kita, maka kita harus juga belajar untuk punya kasih yang sebesar Tuhan untuk memaafkan semua orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Memang tidak gampang adik-adik, tapi kita harus minta ke Tuhan biar kita bisa punya kasih sebesar Tuhan sehingga bisa memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Bagian selanjutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, di bagian ini adik-adik kita minta tolong ke Tuhan karena di kehidupan kita sehari-hari, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada itu ada banyak sekali adik-adik godaan untuk melakukan dosa yang asalnya dari iblis. Nah, kita harus berdoa ke Tuhan supaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kalau misalnya ada banyak sekali godaan adik-adik, misalnya di sekolah ada banyak yang mencontek. Terus kalau misalnya kita keluar ke minimarket, wah kayaknya kita bisa mencuri atau apapun itu adik-adik godaan dosanya, kita meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa dikuatkan tidak melakukan dosa tersebut. Bagian terakhir adik-adik, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di bagian terakhir ini kita memuji Tuhan karena semua hal yang ada di kehidupan kita, yang ada di kehidupan adik-adik dan yang ada di kehidupan Cici itu semua punyanya Tuhan. Jadi gimana adik-adik? Sekarang udah lancar belum doa Bapa Kaminya? Kalau belum, adik-adik bisa balik video ini dan hafalin masing-masing kata-kata yang ada di doa Bapa Kami. Tapi kalau misalnya adik-adik mau buka Alkitab juga bisa dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Selain lancar doa Bapa Kaminya, Cici Shelo juga pengen adik-adik bisa terus berdoa seperti yang tadi Cici kasih tahu di awal. Karena kita ini sahabatnya Tuhan Yesus, jadi kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Salah satu caranya berdoa. Adik-adik yang sudah rajin berdoa, adik-adik harus terus lanjutkan berdoa. Selain dari berdoa, adik-adik juga jangan lupa untuk baca firman ya. Jangan lupa ikut ayah baca firman. Dan terakhir, Cici Shelo juga mau ajakin adik-adik untuk bisa belajar dari doa Bapa Kami. Kalau misalnya adik-adik berdoa, adik-adik bisa terapin 4P. 4P ini adalah yang pertama, puji Tuhan, yang kedua, pengakuan, yang ketiga, permohonan, dan yang terakhir, pengucapan syukur. Nah, contohnya gimana sih, Ci? Jadi kita mulai dari yang pertama ya, misalnya puji Tuhan. Kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk Tuhan yang baik dan aku sayang sekali sama Tuhan. Nah, yang kedua pengakuan, ini kita bisa memohon ampun atau mohon maaf kepada Tuhan terhadap semua dosa yang kita lakukan. P yang ketiga yaitu permohonan. Di sini kita bisa minta kepada Tuhan untuk mencukupkan semua hal yang kita lagi butuh. Dan yang terakhir pengucapan syukur, ini kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, Cici
Cici Sholo yakin hari ini adik-adik semuanya yang nonton video ini, yang nonton ibadah online ini, jadi adik-adik yang punya hubungan yang baik sama Tuhan, jadi sahabat yang baik sama Tuhan dengan cara berdoa. Ayat hafalan kita hari ini adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Kita ulangi sekali lagi ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. Nah, sekarang kita lipat tangan dan tutup matanya, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah belajar untuk berdoa. Tuhan, kami mau untuk menjadi sahabat yang dekat dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kami mau belajar untuk rajin berdoa dan rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Kami tidak lupa juga untuk terus membaca firman. Tuhan, biar apa yang kami pelajari hari ini bisa terus jadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa terus berkomunikasi dan berdoa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa mulai malam ini hingga besok dan seterusnya kita terus belajar untuk berdoa seperti apa yang kita tadi sudah belajar ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama dan papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau meminta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama dan papa yang belum tergabung di WA Group kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik. Cici Koko di sini mengajak adik-adik untuk bisa ikut join di dalam ibadah onsite Live Kids kita pada jam-jam yang sudah ada, dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Live Kids gak cuma diadakan di GSDA Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan jam 5 sore, tetapi juga diadakan di The Center, Sentul City di jam 8 pagi pada hari Minggu, dan juga di gedung C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Nah, untuk sistem presensi di 3 tempat ibadah onsite Live Kids masih menggunakan kartu absen ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk membawa kartu absennya setiap minggu, dan jangan lupa di tap di mesin yang sudah disediakan. Paling penting jangan sampai kartunya hilang ya. Nah, buat adik-adik yang belum memiliki kartu absen, jangan lupa untuk menghubungi guru Live Kids kalian saat ibadah onsite. Kerajinan juga akan dihitung berdasarkan data yang masuk pada saat adik-adik ibadah onsite di Live Kids sesuai dengan data yang ada pada mesin presensi. Untuk adik-adik yang belum bisa datang di dalam ibadah onsite Live Kids, adik-adik juga tetap bisa mengikuti ibadah online di jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk selalu mengikuti update atau berita yang dikirimkan di grup WA Live Kids dan juga di media sosial Live Kids agar kalian tidak ketinggalan info. See you semuanya, dadah!